Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk rekan-rekan semuanya, Pak Andi, Pak Dayat. Sore hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Jadi sebelum mengadakan latihan coaching ini ada beberapa hal dan Pak Andi bertindak sebagai coach, sedangkan Pak Dayat itu bertindak sebagai wakil. Nah, sebelum acara kegiatan coaching ini akan kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Andi yang dalam hal ini posisi sebagai coach yang berkenaan dengan kompetensi-kompetensi apa yang harus dipenuhi oleh seorang coach. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik juga yang ingin saya kembangkan yang terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama adalah yang saya akan amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak 3 kompetensi yang telah saya sebutkan. Kemudian yang kedua ini adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Pak Andi sebagai coach pada kesempatan pada kali ini. Nah, itu mungkin rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Rubrik yang kalau boleh tahu Pak Andi yang berposisi sebagai coach pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching apa yang kemudian nanti akan dikembangkan oleh Pak Andi? Terima kasih Pak Yani. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau mendengarkan aktif Pak Yani. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi ada 2 kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Andi pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif. Oke, berarti ada 2 kompetensi coaching yang akan dikembangkan pada kesempatan kali ini. Nah, dari kedua kompetensi yang telah Pak Andi tadi pilih, kompetensi mana kira-kira yang kemudian akan dikembangkan secara spesifik, Pak Andi? Saya kepada present Pak. Jadi bagaimana saya nanti hadir sepenuhnya untuk pada waktu percakapan sehingga membuat coach itu menjadi nyaman itu. Oke, baiklah Pak Andi, ini sudah saya catat tentang kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bapak Andi. Berarti Pak Andi ingin nanti Pak Dayat sebagai coach dalam kesempatan kali ini mendapatkan solusi dari permasalahan, serta Pak Dayat mungkin nanti bisa memunculkan ide-ide baru terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sedang Pak Dayat hadapi. Seperti itu Pak Andi ya? Benar sekali, benar sekali. Benar sekali. Baiklah Pak Andi, karena waktunya ini sangat terbatas sekali. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Andi selaku coach dan Pak Dayat sebagai wakil pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kegiatannya. Itu silakan. Terima kasih Pak Yani atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih mood Pak Dayat. Oh ya, maaf. Iya, suaranya yang merdu nggak kedengaran kalau di Pak Dayat. Gimana Pak Dayat kabarnya?
Alhamdulillah, 50-50 ya. Sehat ya. Konten jalan terus ya. 50-50 Bandi. Iya. Pak Dayat, ada apa ini kok ya di tengah kesibukan Pak Dayat yang saya tahu cukup padat gitu, ngajak saya untuk Zoom meeting ini kayaknya ada yang cukup urgent untuk dibicarakan ini kayaknya Pak Dayat. Iya, yang pertama saya itu kangen sama Pak Andi. Yang pertama ingin Wah, silaturahmi. wah, 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 wah. Karena Iya, iya, iya. kenapa? Karena kalau saya lagi galau itu ya, lagi ada masalah itu ingatnya Pak Andi. Makanya saya langsung hubungin Pak Oh Andi. gitu. Iya. Iya. Kalau pas di restoran, pas di kafe nggak ingat saya ya. Iya. Ya gimana Pak Dayat? Ada apa ini Pak Dayat? Apa yang bisa kita bagikan pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Dayat? Iya, terima kasih Pak Andi. Ini sebenarnya saya ingin ya cerita-cerita saja kan Andi ya. Karena memang saya ini bingung juga harus harus mulai dari mana sebenarnya. Runtutan runtutan apa ya, ceritanya itu saya juga bingung. Tapi yang jelas saya itu merasa kasihan sama murid saya. Berapa gerangan dengan murid Pak Dayat ini? Murid-murid saya itu setiap harinya itu merasa ketakutan ini. Jadi ketakutan murid saya itu juga beban kepada saya. Akhirnya di setiap kelas bukannya katanya Ki Hajar Dewantoro itu salam dan bahagia yang didapat, ternyata selamat tidak didapat, bahagianya juga tidak didapat. Artinya datang ke sekolah itu karena ketakutan seperti itu, Andi. Itu yang saya bingungkan. Makanya saya menghubungi Pak Andi, saya punya unek-unek ini. Siswa saya setiap harinya ini ketakutan ini, Pak. Kira-kira setelah percakapan ini, nanti apa yang diharapkan Pak Dayat dari proses percakapan atau interaksi? Yang ya, setelah percakapan ini pengennya ya itu apa anak murid saya itu tidak ketakutan lagi berarti. Iya, itu akar masalah sudah Pak Dayat sampaikan bahwa murid yang ketakutan, dalam artian tentu ini akan ada apa penyebabnya gitu. Menurut Pak Dayat kira-kira penyebabnya apa ya Pak Dayat sehingga murid-murid itu ketakutan setiap proses pembelajaran? Gini, Bandi. Sebenarnya gini, ketakutannya itu gini. Eh, Akar masalahnya itu ya yang sudah saya identifikasi sejak lama. Akar masalahnya itu ada di wali murid sebenarnya. Wali murid itu terlalu menilai siswa dari kuantitatif. Jadi kalau misalnya anaknya itu dapat 7, itu dimarahin Bandi. Jadi ketika dia sekolah kemudian ada tugas, ada ulangan tengah semester, kemudian ulangan akhir semester, itu takut Bandi. Seperti itu. Takut kenapa? Takut nilainya itu di bawah dari 7. Seperti itu. Pengennya dia itu 9 sampai 10. Kalau di bawah 7, 8, di bawah 8, 7 dan ke bawah itu pasti dimarahin seperti itu. Itu ketakutannya. Berarti akar permasalahannya itu terletak di wali murid, pemahaman wali murid Iya, yang masih menggunakan tolak ukurnya itu nilai kuantitatif. iya. Kira-kira apa menurut Pak Dayat ini? Kalau sudah penyakit diketahui kan pastinya Pak Dayat punya, wah ini kayaknya obatnya, ada berapa rencana obat atau solusi. Menurut Pak Dayat yang solusi yang efektif apa menurut Pak Dayat ini? Saya sebenarnya sudah melakukan beberapa solusi, Pak. Mulai dari mengubah penilaian dari kuantitatif ke kualitatif itu sudah tadi. Kemudian secara personal saya itu menjelaskan kepada siswa, nah nilai itu tidak begitu penting. Karena nilai itu bukan memvonis. Kamu masih punya banyak kesempatan seperti itu. Saya merubah dari penilaian kuantitatif menjadi penilaian kualitatif. Wali muridnya tanya Andi, Pak Dayat mana nilainya seperti itu? Mana nilai angkanya Pak Dayat kok nggak ada seperti itu?
Padahal saya memang sengaja untuk menghilangkan penilaian kuantitatif angkanya itu, malah ditanya seperti itu. Kalau ditanya ujung-ujungnya setelah saya kasih itu kalau misalnya dapat 60, 50 ke bawah, itu yang dihabis-habisin itu dimarahin itu adalah anaknya seperti itu. Sehingga aduannya itu ke saya, Pak Dayat, jangan sulit-sulit ya Pak Dayat kalau ulangan lu. Kenapa nak? Takutnya saya dimarahin Pak, seperti itu. Ada juga beberapa kasus dapat 70, dia nangis-nangis nyembah-nyembah ke saya agar disuruh diulang seperti itu. Agar nilainya dapat 90 seperti itu. Saya juga kasihan kan. Jadi tujuannya sekolah itu Iya. katanya Hajar Dewantara itu bahagia, ini malah kebalikannya tidak bahagia seperti itu. Malah iya, malah ketakutan Pak Dayat ya mereka. Iya, malah ketakutan. Dari misalnya sekarang diibaratkan penyakit Pak Dayat, dari solusi yang sudah Pak Dayat berikan, dari obat yang sudah Bapak berikan, Pak Dayat berikan itu, apakah ada penurunan anggaplah penurunan penyakit lah dari proses itu? Nggak ada penurunan penyakit tadi. Ini memang sudah dari awal. Justru tambah semester itu katanya orang tuanya, ini laporan dari murid ya kepada saya itu katanya hanya di semester 2 itu harus lebih giat belajar gitu. Dengan indikator harus dapat 99,9999 seperti itu. Jadi tambah semester itu semester bertambah, hari bertambah itu tambah kronis jadi ibarat penyakit gitu kan. Iya, karena ini masalahnya di wali murid, menurut Pak Dayat, apakah cukup efektif kalau misalnya melakukan parenting secara face to face atau secara umum Pak Dayat memanggil, kira-kira menurut Pak Dayat mana yang lebih efektif? Kalau yang lebih efektif sebenarnya face to face saya sudah tadi. Terus secara umum itu saya sudah tadi. Tapi setelah kalau face to face hanya iya saja. Setelah iya saja balik lagi nggak ada efek yang signifikan. Paling 1 sampai 2 orang yang berubah. Tapi secara umum tidak ada. Kemudian saya memang rutin itu paguyuban. Itu sudah tadi secara terbuka saya iya saja. Tapi setelah itu nggak ada efek yang signifikan seperti itu tadi. Tetap saja seperti itu. Berarti masih ada hambatan ataupun Ya. gangguan yang dialami Pak Dayat meskipun sudah mengadakan parenting seperti itu. Ya, karena memang Ya ini memang butuh pola pikir orang tuanya itu kan masih pola pikir tahun 80-an kan. ya Seperti masih itu. kolonial ya, belum Iya, milenial masih ya. kolonial. Kayaknya ini perlu, kalau di komputer kayaknya perlu upgrading ini Pak Dayat. Dalam artian upgrading yang menurut Pak Dayat ini kira-kira dari setiap solusi, karena ini Pak Dayat sudah menjelaskan sedemikian detail tentang bagaimana pembelajaran yang seharusnya, saya yakin Pak Dayat sudah itu. Apakah ada misalnya solusi lain Pak Dayat yang menurut Pak Dayat itu lebih efektif kalau diberikan obat lebih mujarab gitu Pak Dayat? Sebenarnya saya punya rencana ini Bang. Cuman gimana ya, masih belum terrealisasi. Ini hanya bayangan saja. Bagaimana seandainya itu tetap tekniknya itu pertemuan paguyuban secara umum seperti itu. Hanya saya ingin mendatangkan orang-orang bukti nyata istilahnya, biar orang tua itu tak yakin. Oh seperti itu. Ternyata ada loh orang yang sukses, yang SD-nya sekolah dasarnya itu biasa-biasa aja. Saya ingin seperti itu. Artinya saya ingin mendatangkan bukti orang narasumber ya yang memang kontekstual. Yang dulunya biasa-biasa aja, kemudian setelah biasa-biasa aja yang akhirnya sekarang itu sukses seperti itu. Sehingga membuka wawasan orang tua murid kalau sebenarnya nilai itu bukan satu-satunya poin untuk sukses. Kan banyak karakter-karakter yang lain untuk misalnya disiplin, tekun, rajin, itu kan sebenarnya unsur dari sukses sebenarnya itu. Itu menurut saya keren sekali solusinya Pak Dayat. Dalam artian Pak Dayat sudah menemukan, menurut saya sejarah berdasarkan obat itu. Iya. Mujarab karena ini yang ditanamkan
kadang-kadang ketika ada pencerahan dari orang lain yang menceritakan pengalaman empirisnya, the real story-nya, the true story-nya itu akan lebih mengena kepada wali murid. Nah ini keren sekali. Apa Pak Dayat sudah kira-kira punya pandangan? Kira-kira siapa yang mau dihadirkan pada waktu tersebut, Pak Dayat? Iya, sebenarnya banyak Pak Andi. Mungkin Pak Andi kenal sama itu loh, kenal sama penulis itu, yang dari dinas pendidikan itu juga Pak Andi. Siapa itu namanya itu? Siapa itu, Yang Pak? Siapa itu? yang itu guru juga itu sukses sekarang Pak Andi. Pak Ali, Pak Ali. Ah iya benar, itu Pak Ali itu. Pak Ali mungkin. Iya, Pak Ali itu iya benar Pak Ali Oh, itu. Pak Ali Harsojo itu. iya. Iya, Iya. benar. Pak Ali Harsojo itu kan SD-nya biasa-biasa aja Pak juga. Dayat tahu begitu ya? Iya. Oh. Dan Tapi dia sekarang beliau dia jadi penulis yang cukup. iya. Bahkan katanya itu kabarnya itu sudah ada di PP itu kan. Oh gitu. Berarti dia cukup memberikan manfaat kepada orang lain gitu Pak Dayat. Iya. Meskipun pada waktu sekolah tidak terlalu bagus nilai PH dan lain-lainnya. Gitu. Iya. Pokoknya itu bagus Pak Dayat. Mungkin ada juga lain selain Pak Ali, mungkin ada lagi Pak Dayat Ya sebenarnya referensi lain. ada juga misalnya teman saya itu waktu SD yang biasa-biasa aja, tapi bahkan pendiam, kemudian pendiam, setelah pendiam nggak bisa, anggaplah nggak friendly ya, nggak talkative katanya itu, ternyata sekarang sudah jadi penceramah ustadz, sudah banyak panggungnya, kemana-mana sudah. Artinya di SD itu bertolak belakang dengan yang pada saat ini. Ada juga teman saya juga wali murid itu juga, walaupun bukan wali murid saya tapi wali murid SDN Pangalangan juga, itu yang juga yang biasa-biasa aja itu karena kebetulan teman saya waktu SMA yang biasa-biasa aja, bahkan sekarang sudah jadi saudagarnya Telkom, jadi semua nasional itu beli pulsanya ke sana gitu. Namanya itu Anugrah Sel kalau nggak salah. Oh gitu. Iya. Wah, itu keren berarti. Jadi, sudah dari beberapa aspek. Tadi ada dari aspek literasi, itu ada tokohnya ada Pak Ali. Dari aspek ekonomi, pemilih Anugerah Sel, terus dari aspek keilmuan, keagamaan juga ada di tokoh masyarakat. Wah ini keren sekali Pak Dayat. Berarti Pak Dayat ini sudah punya ancang-ancang atau rencana kira-kira kapan yang efektif untuk dilaksanakan rencana Pak Dayat? Rencana saya gini, ini kan berbarengan di Idul Fitri ini. Sebentar lagi 1 bulan lagi ini kan Idul Fitri kan. Pengennya saya itu mengadakan halal bihalal ya, halal bihalal, kemudian bincang-bincang santai. Halal bihalal itu kan tentunya kenapa saya memilih halal bihalal? Saya pengen mengundang ayah sama ibunya gitu loh. Jadi kalau sudah ada ayah, ada ibu ya kan, kita halal bihalal di sana, memaafkan misalnya lagi suasana Idul Fitri, kemudian ada yang masuk di sana 3 orang itu seperti itu tadi. Siapa tahu ya kan, siapa tahu bisa mengubah pola pikir wali murid seperti itu. Wah, ini menurut saya sangat luar biasa Pak Dayat. Karena tentang waktunya juga tepat pada waktu hari yang fitri. Dan menurut Pak Dayat kira-kira setelah pertemuan itu apa yang diharapkan yang diprediksi presiden, apa yang akan diharapkan oleh Pak Dayat? Pengennya orang tua itu paham sama kodrat anak. Jadi tidak semua anak itu menguasai semua mata pelajaran. Jadi kalau misalnya memang kodratnya di bahasa Indonesia, ya jangan disebut ke matematikanya. Kalau misalnya matematikanya kodratnya atau seni musiknya kodratnya, ya jangan ditarik ke bahasa Indonesia, minimal itu. Jadi wali murid itu punya kesadaran. Oke. Jadi bagaimana membersamai anak berkembang sesuai kodratnya, Iya. kodrat zaman dan kodrat alam itu seperti itu. Karena Ini katanya sangat Ki luar biasa Hajar Pak Dayat. Dewantara itu kan sebenarnya tugas mendidik itu adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas guru. Sedangkan sekolah itu sebenarnya di mana saja, termasuk di rumah, itu katanya Ki Hajar. Ini sangat luar biasa menurut saya Pak Dayat. Iya. Begini, karena ini sesuatu yang luar biasa, ini tidak boleh menguap percuma Pak Dayat. Jadi harus ada komitmen kuat. Kira-kira apa yang
bisa mempertahankan, bisa membentuk komitmen Pak Dayat supaya ini tetap terlaksana gitu Pak Dayat? Nggak ada komitmen, Bandi, sebenarnya. Komitmen saya itu cuma satu. Ini dibilang komitmen, bukan komitmen. Tapi sesuai dengan visi saya pada saat pembelajaran modul 1.3, itu adalah fil jannah. Seperti itu. Iya, iya, iya. Eh, Berarti ini kalau komitmen itu masih ada semacam Motivasi, beban untuk melaksanakan, tapi iya. kalau sudah fil jannah ini intrinsik sudah ya. Kalau Iya. fil jannah sudah motivasi intrinsik dalam artian wah ini sanksinya sudah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak Iya, melaksanakan, lillahi wah ta'ala. ini sanksinya langsung dari Allah. Iya. Lillahi taala. Luar biasa Pak Dayat, luar biasa. Tapi dari sisi Pak Dayat misalnya sekarang butuh orang-orang yang bisa mendukung kegiatan ini, kira-kira siapa Pak Dayat yang bisa mensukseskan rencana Pak Dayat? Yang pertama yaitu tentunya kepala sekolah. Kepala sekolah ini juga harus mengawal. Artinya sudah mengawal, kemudian juga partisipasi wali murid, kemudian juga narasumber termasuk Pak Ali sebagai narasumber saya, nantinya Pak Holili sebagai narasumber di bagian ekonomi, dan juga tokoh masyarakat di bagian yang keagamaan gitu. Kemudian yang terakhir tentunya ini Pak Andi juga. Seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa. Ini sudah Pak Dayat sudah punya rencana dan rancangan yang luar biasa. Saya jadi tidak sabar untuk menunggu episode selanjutnya ini Pak Dayat. Kira-kira apa ya Pak Dayat ya, tindak lanjut dari sesi percakapan kita ini Pak Dayat? Karena saya jujur sudah tidak sabar menunggu episode berikutnya ini Pak Dayat. Ya, tindak lanjut dari pertemuan ini ya saya ingin itu langsung menghubungi Pak Ali. Saya bingungnya juga Pak Ali itu gimana. Saya langsung seperti itu. Oh, kalau Pak Ali gampang Pak Dayat. Pak Dayat itu nyampe di itu kan orang Kalengat, nyampe di Sarkaju itu sudah tanya, udah tahu semua Pak Dayat. Oh, tahu ya? Ya, maksudnya, tahu semua. Sampai iya. Sarkaju tanya tahu semua. Iya, Terkenal Pak, cukup famous lah di. Oh, gitu ya. Iya. Ya, nanti saya ke sana setelah ini, langsung saya ke sana. Ke Pak Ali langsung menghubungi silaturahim. Siapa tahu beliaunya itu mau. Mudah-mudahan mau lah. Insya Allah mau. Insya Allah mau. Pak Ali itu tidak profit oriented Pak Dayat. Iya. Pasti mau. Luar biasa Pak Dayat. Gimana perasaan Pak Dayat setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah sudah punya apa ya? Istilahnya sudah plong lah Pak Andi. Artinya sudah perasaan yang galau tadi di awal itu kan saya kan bilang kepada Pak Andi, kalau saya lagi galau, lagi kesehatannya 50-50 gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada pencerahan. Tambahan imun ya. Gitu ya. Jadi ibaratkan imun itu sekarang sudah imunnya sudah tambah kuat ini tadi. Tinggal eksekusi saja. Mudah-mudahan di proses eksekusi ini bisa lancar nanti seperti itu Pak, dan berdampak pada siswa. Alhamdulillah. Luar biasa ini Pak Dayat, ilmu baru bagi saya juga, dan semoga kita tetap selalu bisa berkolaborasi Pak Dayat. Ya. Terima kasih Pak Dayat. Mungkin karena kesibukan Pak Dayat kita bisa bertemu di lain kesempatan Pak Dayat ya. Ya, harus Pak Andi. Ya. Ditunggu episode selanjutnya Pak Dayat. Iya Pak Andi. Terima kasih Pak Dayat. Iya Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yani, saya kira itu proses coaching yang saya lakukan bersama mitra saya Pak Dayat. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Yani. Baik Pak Andi, terima kasih, luar biasa proses coachingnya ini. Praktek coachingnya Pak Andi sama Pak Dayat sudah luar biasa, mantap memang. Namun ada beberapa pertanyaan Pak Andi sebagai host dalam kesempatan kali ini yang perlu saya sampaikan kepada Pak Andi. Tapi sebelumnya saya akan memberikan evaluasi dulu perjalanan proses coaching yang tadi sudah dilakukan. Secara garis besar
alur tirtanya itu sudah ada, sudah tampak sekali, sudah sistematis, bahkan secara sistematis alurnya sudah dilakukan oleh Pak Andi dan Pak Dayat. Semuanya sudah saya checklist, alur tirtanya sudah tampak semua di catatan checklist saya, Pak Andi dan Pak Dayat. Sudah saya centang semua ini. Dari tujuan coaching sudah tampak dari awal, semua sudah, indikator dari permasalahan tampak juga, kemudian aksinya juga tampak, kemudian dari rencana sampai tanggung jawabnya juga sudah muncul dari kegiatan proses coaching tadi yang dilakukan oleh Pak Andi sama Pak Dayat. Kemudian yang kedua, Pak Andi tadi mengatakan bahwa akan mengembangkan kompetensi tentang present sama menjadi pendengar aktif. Ini juga sudah tampak sekali, sudah dilakukan oleh seorang coach, Pak Andi, sama coachnya Pak Dayat. Obrolannya asik sekali, satu dengan yang lainnya ini sudah seolah-olah bisa menciptakan mutualisme luar biasa. Nah, ada pertanyaan Pak Andi. Yang pertama, buat Pak Andi ini setelah melakukan coaching tadi, apa yang kemudian menjadi indikator pencapaian pengembangan yang dari pengembangan yang tadi Pak Andi lakukan, Pak Andi? Baik, terima kasih Pak Yani. Jadi di sini saya berusaha tadi untuk mengembangkan kompetensi yang saya tentu hadir sepenuhnya. Terus setelah itu juga mendengarkan secara aktif. Indikatornya bagaimana saya berusaha untuk menemukan kata-kata kunci dari yang disampaikan oleh Bapak Said. Mungkin itu Pak Yani. Ya, betul, memang tadi sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa proses coaching pada yang dilakukan oleh Pak Andi sama Pak Dayat itu seolah-olah sudah mampu menciptakan simbiosis mutualis tadi, seperti itu Pak Dayat. Nah, Pak Andi tadi kan sudah melaksanakan coaching, tentu sudah tahu bagaimana perasaan menjadi seorang coach, ya Pak Andi? Benar sekali Pak. Dan Pak Andi juga tadi sudah mencoba untuk mengembangkan potensi terutama kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Andi sendiri, present sama pendengar aktif. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi misalnya Pak Andi, ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Andi ke depannya? Ya, saya ingin mencoba bagaimana membuat pertanyaan yang lebih berbobot sehingga nanti bisa menggali lebih detail informasi atau permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Mungkin itu Pak Ahmad ini. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Pak Andi. Terima kasih juga karena waktunya barangkali sudah cukup ini. Terima kasih atas latihan coaching pada hari ini. Sekali lagi saya kepada Pak Andi, kepada Pak Dayat, luar biasa proses coachingnya pada hari ini. Terima kasih, demikian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.